Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ramlan Pangaribuan. Saya merupakan guru penggerak angkatan keempat dan sekarang saya juga menjabat sebagai kepala sekolah di SD Valentin. Sekolah kami merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan kedua dan pada saat ini saya akan mengikuti program Jembore untuk kegiatan inovatif untuk kepala sekolah dalam memimpin kepemimpinan di sekolah yang berorientasi kepada peningkatan kegiatan pembelajaran siswa di SD Valentin. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam peningkatan mutu pembelajaran tentunya peran kepala sekolah itu sangat mendukung dalam meningkatnya proses pembelajaran. Terkhusus kepala sekolah bisa manajemen waktu dengan baik dalam menyusun setiap rencana-rencana dan menjadi motor penggerak di sekolah itu sendiri. Pada kesempatan ini saya mengambil tema yaitu kepemimpinan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik secara inovatif dan kreatif. Baik Bapak Ibu semuanya, di dalam sekolah kegiatan kami seperti biasa dalam peningkatan pembelajaran itu kita melakukan kegiatan seperti evaluasi dan refleksi setiap harinya. Jadi saya sebagai kepala sekolah selalu berperan penting dalam melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap guru melalui monitoring pembelajaran dan juga melakukan supervisi pembelajaran. Oleh sebab itu, berikut kegiatan yang saya lakukan selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Valentin. Praktik baik yang saya lakukan dalam kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah yang bermutu dan berdaya saing dalam mengoptimalisasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah bahwa dalam peranan kepala sekolah itu kita tahu sangat penting. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah melakukan berbagai perubahan-perubahan yang memberikan kepemimpinan yang berpusat kepada guru dan juga kepada peserta didik. Oleh sebab itu saya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada guru dan juga kepada peserta didik. Yang pertama adalah saya melakukan analisis rapor pendidikan bersama dengan guru dan juga komite sekolah dan juga anak-anak. Oleh sebab itu dalam hal ini sebagai guru mereka selalu memberikan masukan terkait dengan apa yang menjadi prioritas terkait dengan perubahan pembelajaran yang ada pada SD Valentin. Kita tahu bahwa SD Valentin merupakan salah satu sekolah yang masih sangat kecil, tetapi dalam hal ini menjadi motivasi bagi saya bagaimana dalam proses peningkatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Setelah kami mempelajari dari beberapa kondisi dan keadaan di sekolah kami, yang pertama adalah bahwa kami tidak memiliki ruang perpustakaan, kemudian kami juga tidak ada laboratorium komputer, sarana prasarana, ya proyektor tidak ada dalam kelas, kemudian ruangan kelas yang cukup panas, tanaman yang tidak terawat dengan baik, kemudian pergantian pelajaran tidak ada, kemudian fasilitasnya yang masih sangat minim. Oleh sebab itu berdasarkan analisis dari rapor pendidikan, kami melihat bahwa dalam hal literasi anak-anak masih sangat minim terkait dengan pemahaman yang boleh kami analisis. Dari situ, dari situasi ini bisa dijelaskan bahwa yang pertama, setelah kami melakukan analisis karakteristik dari peserta didik, yang pertama kami melihat bahwa latar pendidikan orang tua kami, yang orang tua dari peserta didik kami yang masih tidak mendukung karena masih rata-rata di tamatan yang SD sampai SMA, kemudian lingkungan keluarga masyarakat yang kurang mendukung, kemudian kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, kemudian tantangan lainnya adalah rata-rata guru, pegawai dan pelajar kurang menguasai oleh IT. Untuk itu pihak sekolah selalu memberikan pendampingan untuk bisa memanfaatkan meningkatkan kinerja aktivitas belajar, apalagi saat ini sekolah kami merupakan sekolah penggerak. Nah, dalam hal ini saya melakukan perubahan lewat program literasi sekolah yang kami sebut dengan budayaku beribadah dan membaca sebelum dan sesudah pembelajaran.
atau disebut dengan program Bukber Membaca Bersama. Dalam hal ini saya melakukan perubahan inovasi terkait dengan pengembangan pemahaman siswa terkait literasi. Nah, dalam hal ini kita selalu melakukan kegiatan yang berfokus untuk menciptakan perubahan-perubahan pada sekolah kami. Jadi dalam hal ini juga saya selalu berkolaborasi dengan rekan guru untuk bagaimana cara mereka dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah, pada kesempatan ini kami juga melakukan analisis lewat 3 kategori. Yang pertama, yang sudah mampu memahami, yang sedang, dan yang belum memahami. Kemudian kami lakukan kegiatan ini dengan pemilahan antara peserta didik yang tinggi pemahaman, sedang, dan kurang dalam pemahaman. Oleh sebab itu, kita melakukan sosialisasi, membentuk tim, kemudian melakukan rutin menemukan berbagai strategi lewat komunitas belajar, kemudian seluruh wali kelas memberikan laporan terkait perkembangan budaya literasi, kemudian tahap implementasinya adalah memberikan informasi sekaligus motivasi kepada seluruh warga, kemudian kepala sekolah memberikan jadwal terkait dengan pelaksanaan rutin literasi. Jadi setelah itu, apa yang menjadi komitmen saya sebagai kepala sekolah selalu memfasilitasi peserta didik lewat analisis yang saya lakukan. Yang pertama adalah memfasilitasi peserta didik lewat media pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memfasilitasi peserta didik dari berbagai kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, kemudian penyediaan fasilitas, dan selalu mendorong guru untuk memberikan pelayanan bagi peserta didik. Nah, setelah kami melakukan hal tersebut, terlihat jelas bahwa perubahan literasi dari tahun 2022 sampai 2024 selalu melakukan peningkatan yang signifikan. Dan juga setelah saya sebagai kepala sekolah melakukan analisis terkait dengan kebutuhan yang dilakukan oleh peserta didik, maka prestasi yang kami dapatkan selama saya menjabat sebagai kepala sekolah yang pertama adalah menjadi juara 1 lomba yel-yel tingkat kecamatan baca, kemudian meraih gold dalam math science yang dilakukan oleh Singapura, kemudian juara 3 lomba vokal solo, kemudian masuk kategori 10 besar dan lomba cerdas cermat tingkat kecamatan baca. Nah, kami juga diutus menjadi perwakilan untuk mengikuti FL2XN tingkat Kota Batam yang menjadi mewakili Kecamatan Lubaja dalam lomba seni tari. Dalam hal ini juga rekan guru juga mengalami peningkatan terkait dengan kegiatan-kegiatan, dan guru saya juga meraih ranking 1 dalam kategori ranking 1 yang diselenggarakan ketika 3S, kemudian juara harapan 2 dan juara harapan 3. Nah, dalam hal ini terlihat perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan-perubahan yang saya lakukan. Dalam hal ini juga saya juga melakukan kesimpulan dan juga respon dari orang tua. Kita melihat bahwa hasil kesimpulan yang saya dapatkan adalah literasi sekolah kami dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian tahun 2024 sampai 2002 sampai 2024 pertambahan peserta didik semakin meningkat. Kemudian kepercayaan orang tua ini kita lihat bahwa ini sangat signifikan respon positif yang diberikan oleh orang tua. Dalam pembenahan telah dilakukan oleh kepala sekolah memberikan dampak yang signifikan terhadap sekolah Palentin, itu bahwa orang tua semakin respon, dan juga kita selalu melakukan kolaborasi dengan orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil penyampaian saya, bahwa saya melakukan refleksi. Dari hasil refleksi dan evaluasi, bahwa dapat kita melihat bahwa peningkatan yang dirasakan oleh SD Palentin itu sangat banyak. Yang pertama adalah nilai dari numerasi dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan. Yang kedua, kepercayaan orang tua terhadap SD Palentin itu dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan. Serta dari segi sarana dan prasarana
kita selalu mencoba memfasilitasi dan memberikan yang terbaik untuk SD Palentin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.